Kan hipertensi saya 170, tapi saya nggak mau minum obat, maunya olahraga aja. Apakah hipertensi saya bisa normal ya, Dok? Banyak tuh yang kayak gini nih, masih denial nih ya, kita bahas. Halo Nefrofriend, siapa tuh yang begitu tuh? Tensi udah jelas 170 tapi belum mau minum obat, maunya cuma olahraga. Oke, saya akan bikin ini lebih jelas lagi ya teman-teman. Jadi hipertensi ya seperti yang selalu saya edukasikan, hipertensi itu adalah silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena tidak ada gejala, tiba-tiba dia merusak organ-organ kita. Ya organ-organ kita terutama apa nih? Otak, stroke, jantung, gagal jantung atau serangan jantung koroner misalnya. Ginjal, gagal ginjal ya. Pembuluh darah itu bisa rusak yang di tempat-tempat lain. Jadi hipertensi itu adalah hal yang tidak boleh disepelekan. Sekali Nefrofriends itu terdiagnosis hipertensi, terdiagnosis ya, itu artinya harus segera tensi itu diturunkan. Karena pada saat kalian pertama kali didiagnosis belum tentu itu kejadian barusan. Jangan-jangan udah beberapa bulan kalian hipertensi atau mungkin malah bertahun-tahun kalian hipertensi tapi nggak pernah tahu. Terus kebetulan mungkin dilakukan pemeriksaan baru ketahuan. Jadi ketahuannya kalian pertama ini belum tentu memang barusan gitu loh. Dan kalau ini sudah terjadi lama, hipertensi ini sangat berbahaya karena bisa merusak semua organ tadi. Jadi kalau betul-betul kalian sudah terdiagnosis hipertensi, sekali lagi harus segera diturunkan. Kenapa? Supaya tidak terjadi kerusakan di pembuluh darah yang akhirnya akan bisa merusak organ-organ tadi dan menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya. Terus itu artinya berarti apakah memang harus minum obat terus-menerus? Tidak ya. Jadi untuk tensi 170 itu kalau memang betul dia konsisten hipertensi di angka seperti itu di atas 160/100 itu sebetulnya dia sudah masuk hipertensi stadium 2 atau stage 2. Di mana hipertensi stage 2 ini tidak mudah diturunkan hanya dengan perubahan gaya hidup. Tapi bukan berarti perubahan gaya hidup itu nggak perlu ya teman-teman. Perubahan gaya hidup adalah lini pertama pengobatan non farmakologi untuk hipertensi. Justru yang utama. Jadi harus segera menurunkan berat badan kalau kalian gemuk atau obesitas. Harus segera mengatur pola makan, menambah konsumsi serat, sayur dan buah, mengurangi konsumsi kalori yang berlebihan, minyak yang berlebihan, mengurangi konsumsi penyedap, natrium, garam yang berlebihan, ya, dan olahraga rutin. Jadi ini tetap harus segera dilakukan. Tapi dalam kondisi hipertensi stage 2, ini tensinya urgent untuk segera diturunin karena berbahaya bisa menyebabkan komplikasi ya. Jadi selain mengubah gaya hidup, kalian juga harus dibantu dulu dengan obat-obatan. Ya, jangan takut untuk obat-obatan ini karena semua obat hipertensi yang sudah beredar, yang diresepkan oleh dokter adalah obat-obat hipertensi yang sudah melewati tahap penelitian dan aman. Dan kalau kalian nggak mau minum obat hipertensi ini seumur hidup, semua itu sebetulnya tergantung kalian. Pada saat nanti pola hidup atau gaya hidup sudah terbentuk baru, ya kita tahu mengubah gaya hidup itu kan nggak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak 1-2 hari kalian bisa terbentuk gaya hidup yang baik. Nah, untuk membentuk suatu gaya hidup yang baik yang bisa mengendalikan tensi kalian itu sangat membutuhkan waktu. Berapa lama waktunya? Semua tergantung kalian. Kepatuhan, niat, disiplin ya, konsistensi, itu semua tergantung pasien. Jadi kalau misalnya masih membutuhkan waktu, nggak apa-apa dibantu dulu dengan obat. Nanti kalau misalnya gaya hidup sudah terbentuk, obat ini akan bisa diturunkan perlahan dosisnya. Jadi semuanya itu tergantung kalian. Jelas ya Nefrofriends? Jadi gitu, kalau betul tensi itu sudah hipertensi derajat 2, jangan ditunda untuk menurunkan tensi. Targetnya berapa? Targetnya adalah kurang dari 135/85 di pemeriksaan rumah ya, di pemeriksaan home blood pressure monitoring. Apa itu home blood pressure monitoring? Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Ya, jadi jangan takut untuk konsumsi obat karena obat itu sebenarnya nanti bisa diturunkan dosisnya dan pada beberapa orang itu juga bisa lepas obat sama sekali dengan mengandalkan perubahan gaya hidup. Tapi karena butuh waktu, kalian boleh
meminta bantuan dulu dari obat-obatan ini. Jelas ya?